Berang, Aurel dan Asriel simpan luka batin usai pergoki Krisdayanti selingkuh. Ibunda Anang Hermansyah bongkar borok mantan menantu. Untung cucu-cucu saya tegar. Kisruh antara Krisdayanti dengan Aurel dan Asriel Hermansyah masih jadi sorotan. Hal ini bermula dari komentar Aurel di Instagram Krisdayanti soal pesan WhatsApp tak kunjung dibalas. Komentar Aurel tersebut kemudian dibalas dengan sindiran oleh sang ayah sambung Raul Lemos. Raul Lemos menganggap Aurel sebagai anak yang tidak menghormati orang tua. Bahkan menurut penuturan Asriel, Raul menelpon dan memaki-maki keluarga mereka. Bukan menjadi penengah, Krisdayanti justru mengunggah hasil percakapannya dengan Aurel dan membela sang suami. Diketahui pasca bercerai dari Anang, hubungan Krisdayanti dengan kedua buah hatinya tak berjalan mulus. Apalagi diketahui jika hak asuh anak memang jatuh pada Anang Hermansyah. Krisdayanti beberapa kali tidak bisa bertemu anak-anaknya hingga ia buka suara di tahun 2009 lalu. Wanita yang biasa disapa Kade itu mengaku memendam rindu pada kedua buah hatinya. Mendengar hal itu, Ibunda Anang, Anissa Holik, buka suara. Diwawancarai pada tahun 2009 lalu, Anissa menyaksikan penuturan Kade soal kerinduan terhadap anak-anaknya. Seperti yang diutarakan di media massa, itu hanya lip service. Saya tak yakin Yanti punya perasaan seperti itu. Toh dulu waktu keluarganya masih utuh, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin, tutur Anissa. Masih dengan nada agak minor, Anissa menambahkan, lagi pula kalau memang rindu anaknya tidak usah berbicara dengan media, langsung saja temui anak-anak. Tapi bisa jadi ia merasa bersalah sehingga tidak berani mendekati kedua anaknya. Yang jelas, belakangan ini Anissa mengaku makin sering bertelepon dengan Aurel dan Asriel. Dari nada mereka, anak-anak itu baik-baik saja, nggak sedih atau apa. Mereka banyak sekali cerita tentang ayahnya, kata Anissa saat berbincang dengan tabloid Nova.com dengan Rona Bahagia. Menyoal sikap cucunya, terutama Asriel yang terkesan begitu antipati dengan Kade, Anissa juga mengaku sangat heran. Saya rasa karena sudah sangat sakit hati, saya menduga Asriel tahu adanya hubungan yang lebih antara ibunya dengan pria lain. Tak sekedar seperti yang ia ceritakan ke media massa. Memang, dia tak pernah cerita ke saya, sementara saya sendiri juga tak tega mau menanyakan apa sebenarnya yang pernah dia lihat. Ibunda Anang komentari soal Kade yang dekat dengan seseorang di Bali. Dalam wawancara yang sama, Nova.id juga menanyakan komentar Anissa tentang ungkapan cucunya bahwa Kade sempat diketahui dekat dengan seseorang ketika di Bali. Kade memang diketahui terang-terangan berselingkuh di depan anak-anaknya, yang notabene adalah anak Anang juga. Borok Kade ini pernah dibongkar Aurel dan Asriel habis-habisan dalam sebuah wawancara eksklusif pada Agustus 2009 lalu. Tak ada air mata, tak ada rasa sedih. Asriel dan Aurel belak-belakan soal perselingkuhan ibunya kepada media. Asriel dan Aurel pertama kali berkenalan dengan pria idaman lain Krisdayanti. Ini saat diajak sang Mimi pergi ke Bali. Aurel bahkan sering memergoki sang Mimi dengan pria asal Timor Leste itu. Sering lihat selingkuhan Krisdayanti, sudah dikenalin, terus waktu itu diajak ke kamarnya. Mimi ajak ke kamarnya om itu. Mimi ajak om itu ke kamar. Kejadiannya waktu di Bali. Waktu om itu ke kamar, kita lagi berenang, cerita Aurel. Tak mau kalah dari kakaknya, Asriel bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Krisdayanti sudah berselingkuh di belakang Anang. Bayangkan, Asriel yang saat itu masih berusia 9 tahun dengan belak-belakan mengatakan
bahwa ibunya berselingkuh di belakang Anang. Mimi selingkuh di belakang Pipi. Banyak saksinya. Mimi itu udah banyak bohong sama Pipi, pungkas Aurel. Ibunda Anang pun menilai komentar kedua cucunya sebagai suatu kepolosan. Nah, itu dia. Lagi-lagi, ini adalah kuasa Allah. Ada kata yang melontarkan ucapan itu Anang. Mungkin orang bisa percaya atau tidak. Tapi ketika yang mengutarakan ini adalah anaknya sendiri, ya mau apa lagi? Anak ini polos. Tidak bisa disetel. Apa yang dia ceritakan itu sesuai dengan yang dilihat. Untung cucu-cucu saya tegar. Entahlah bagaimana batin mereka. Tapi nada bicaranya sih ceria. Tiap kali mereka menelpon, saya minta anak-anak itu tetap bersabar dan rajin belajar, ujarnya. Ketika menyinggung kedua cucunya, Anissa tak kuasa menahan kesedihannya. Air matanya kontan menetes.